Di video ini, saya akan memperkenalkan sebuah karya yang saya buat sebagai bagian dari tugas akhir dalam mata pelajaran pemrograman. Sebuah proyek yang tidak hanya berfokus pada logika dan struktur kode, tetapi juga pada bagaimana sebuah program sederhana bisa memiliki identitas dan cerita di balik tampilannya. Program ini saya beri nama Enfield Archive. Enfield Archives adalah program berbasis C++ yang berjalan melalui command prompt, di mana setiap baris kode saya tulis untuk menghadirkan pengalaman interaktif di dalam tampilan teks. Melalui proyek ini, saya berusaha menggabungkan kemampuan teknis dengan unsur estetik. Saya ingin menunjukkan bahwa program berbasis teks pun terlihat menarik jika diatur dengan konsep dan detail yang matang. Tema yang saya pilih adalah sejarah Liverpool FC karena saya terinspirasi oleh perjalanan panjang klub ini dari masa-masa awal di bawah Bill Shankly hingga era modern bersama Jurgen Klopp yang membawa Liverpool kembali ke puncak kejayaan. Di dalam program ini, penggunaan dapat menjelajah berbagai era manajer legendaris, melihat daftar pemain, gaya bermain, hingga deretan trofi yang pernah diraih. Semua ditampilkan dalam efek slow print yang memberikan kesan seperti sedang membaca cerita yang terketik langsung di depan mata. Envir Ajaib. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Taru Guntur Pratama dari kelas X RPLB nomor absen 11. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara detail tentang program tugas akhir saya yaitu Enfield Archive. Program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++ dan berjalan di konsol atau command prompt. Tujuannya adalah untuk menampilkan informasi mengenai era-era penting dalam sejarah klub Liverpool dengan tampilan teks yang menarik, berwarna, dan memiliki efek pengetikan pelan atau slow print. Oke, latar belakangnya dan tujuan program. Tujuan programnya itu untuk menerapkan konsep dasar pemrograman berorientasi prosedural di C++. Seperti penggunaan fungsi, struktur, pengulangan, serta manipulasi tampilan teks dalam terminal. Selain berfungsi untuk menampilkan informasi, program ini juga dirancang agar nyaman dilihat dan mudah digunakan. Efek slow print yang saya tambahkan memberikan kesan interaktif, sementara fitur pewarnaan teks membuat tiap bagian program memiliki tampilan yang lebih hidup. Oke. Struktur awal program. Pada bagian paling atas kode, terdapat 3 library yang digunakan. Yang pertama itu IOStream. Halo? Baru, kan aku tuh baru beli PC kan. Nah, Ya. terus aku lagi ngatik-ngatik, kenapa ini ada Microsoft Edge sama Chrome pas aku buka kok mirip ya? Ya kan itu buat Microsoft Edge buat download. Terus gunanya apa? Ya buat download Chrome. Perbedaannya gunanya gitu perbedaan. Ya nggak ada gunanya buat download Chrome aja. Oh ya udah. Ya. Oke, struktur awal program. Jadi di dalam 3 library itu yang akan digunakan itu pertama IOStream untuk melihatkan input dan output standar seperti C-in dan C-out. Kedua itu Windows.h untuk mengatur warna teks menggunakan fungsi set color after attribute yang seperti ini. Oke, dan yang ketiga itu CS-delete untuk menggunakan fungsi seperti sistem CLS yang ada di sini dan sistem pause yang ada di paling bawah. Oke, selain itu terdapat dua karya. Oke, setelah itu terdapat dua fungsi pendukung utama yang menjadi dasar dari seluruh program yaitu set color dan slow print. Fungsi set color itu berfungsi untuk menggantikan warna teks di layar.
Setiap warna direpresentasikan oleh angka tertentu. Seperti 12 itu untuk warna merah seperti ini. Dan untuk warna misalnya ingin warna kuning yaitu nomor 14. Nanti munculnya seperti itu. Oke, tapi di sini masih 14. Oke, ya. Dan setelah itu ada fungsi slow print, digunakan untuk mencetak teks dengan efek ketikan pelan. Di dalamnya terdapat perulangan untuk menampilkan setiap karakter satu persatu dengan jeda waktu yang diatur oleh parameter delay ini. Misalnya slow print loading 70 akan menampilkan tulisan loading dengan efek huruf muncul satu demi satu. Setelah itu fungsi-fungsi era Liverpool. Selanjutnya saya membuat sekumpulan fungsi tematik yang mewakili masing-masing era manajer besar Liverpool FC, yaitu nomor 1 itu Bill Shankly, Bob Paisley, Kenny Dalglish, Rafael Benitez, dan Jurgen Klopp. Setiap era memiliki 4 bagian yaitu story, story, pemain atau players, taktik atau strategi, keempat itu piala atau trophies. Setelah itu ada bagian utama program yaitu main function. Di dalam fungsi utama main, saya mendefinisikan variabel-variabel untuk menyimpan input penggunaan seperti pil untuk memilih era. Program ini juga dibungkus dalam struktur do while ini segini. Aduh. Segini do while agar bisa mengulang kembali ke menu utama setelah penggunaan selesai memilih satu era. Pada setiap pengulangan diberi juga perintah sistem CLS. Fungsi ini membersihkan layar konsol sehingga tampilan menu terlihat bersih setiap kali program dijalankan ulang. Kemudian program menampilkan tampilan utama berjudul Enfield Archive digunakan diikuti daftar 5 era manajer Liverpool yang bisa dipilih pengguna. Pengguna mengetik seperti ini outputnya. Nah, pengguna mengetik angka 1 sampai 5 dan input tersebut diproses menggunakan struktur switch yang dimasukkan di variabel pil. Setelah itu ada struktur switch dan submenu. Struktur switch berfungsi untuk menentukan bagian mana yang akan dijalankan sesuai input pengguna. Contohnya, jika pengguna memiliki angka 1, halo? Apa? Kenapa ini bisa ngomongin? Hah? Ya? Oh, ini kenapa ngahing? Aku habis ngetik Microsoft Excel sama Chrome-nya. Aku hapus. Kenapa jadi ngahing? Nggak tahu, aku harus ke sistem gitu hapusnya. Jadi nih, Microsoft Edge. biar lebih enak ya, kamu itu hapus sistem 32 ya. Coba sekarang. Oke. Bentar. Kenapa makin ngelek, cowok? Nah itu. Rumah mana? Jadi kamu yang rusak. Atau kenapa kamu tiba-tiba suruh ngapusin program 32? Ya kan itu biasa bisa. Nggak bisa. Udah lalu mau bebak. Beh. Oke ya lanjut.
Struktur switch berfungsi untuk menentukan bagian mana yang akan dijalankan sesuai input pengguna. Contohnya, jika pengguna memilih angka 1. Oke, jadi angka 1, maka yang akan keluar itu case pertama, case 1 yang menampilkan informasi tentang era Bill Shankly. Di setiap case terdapat submenu tambahan untuk memilih bagian yang ingin ditampilkan seperti story, players, tactic, dan trophies. Setelah itu menggunakan switch yang judulnya Shankly untuk menentukan submenu yang dipilih. Setiap submenu memanggil fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Pada akhir setiap block case ditambahkan perintah break agar program tidak melanjutkan ke bagian case berikutnya. Tanpa break, bisa menjalankan semua bagian sekaligus sehingga hasilnya berantakan seperti ini. Jika tidak ada break, coba hapus yang ini. Oke. Jadi jika tidak ada break, sistem akan melanjutkan programnya tanpa berhenti. Misalnya, pilih era Bill Shankly. Kita akan memilih trofisnya. Jadi dia menangi 3 liga, 3 Piala FA Cup. Nah, akan terus seperti ini. Jadi break itu untuk menghentikan program biar dia menjalankannya sekaligus. Oke, setelah itu ada efek warna dan visual agar tampilannya tidak hanya putih dan hitam. Setiap bagian program diberikan warna yang berbeda-beda menggunakan set color. Contohnya set warna merah digunakan untuk judul utama dan menampilkan loading. Warna kuning untuk daftar menu utama. Kita lihatin. Warna kuning itu untuk judul utama. Warna biru muda atau cyan di teks era masing-masing, dan warna putih untuk teks biasa seperti input atau penunjuk pengguna. Terus ada pengulangan menu. Setelah penggunaan selesai melihat satu era, program akan menanyakan mau balik ke menu utama seperti ini. Terus ke taktiknya. Nah, jika ingin diulangi, pencet Y. Akan loading lagi dan menunjukkan era-era yang akan dipilih lagi. Cara memilihnya itu jika pengguna mengetik huruf Y, mau Y kecil atau Y besar, itu bisa disetting di sini. Program akan membersihkan layar dan kembali ke menu awal. Jika mengetik N, maka program akan berhenti dan menutup sesi. Nah, struktur ini memastikan program tetap berjalan berulang kali selama pengguna masih ingin melanjutkannya. Keunggulan program. Oke, beberapa keunggulan dari program Enfield Acarb itu antara lain tampilannya itu interaktif dan dinamis dengan pewarnaan teks dan efek Slovrin yang tadi. Struktur kode modular karena bagian program dipisah dalam fungsi yang jelas. Oke. Untuk kesimpulan dan penutupnya, sebagian kesimpulan, Enfield Archive adalah program yang menggabungkan konsep dasar program dengan elemen tampilan menarik di konsol. Program ini dapat dijalankan berulang kali, menampilkan berbagai informasi sejarah Liverpool dan menggunakan efek visual untuk memperindah pengalaman penggunaan. Saya berharap program ini bisa menjadi contoh sederhana bahwa kreativitas dapat diterapkan bahkan dalam program berbasis teks. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gus Rahmawan atas bimbingan dan arahan selama proses pembuatan tugas akhir ini. Demikian penjelasan saya mengenai program tugas akhir Enfield Archive. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada salah, maaf kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, hey, what's up?